Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan, yaitu apa yang si dia ceritakan ke orang lain tentang kamu. Nah, ke orang lain ini bisa ke siapa aja, bisa ke sahabat-sahabatnya, teman-temannya, bahkan mungkin ke keluarganya. Jadi untuk kamu yang ingin tahu apa sih yang si dia ceritakan ke orang lain tentang kamu, bisa ikuti pembacaan ini. Dan untuk yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku dengan cara apa? Subscribe channel Tarotku, like video-video Tarotku, bagikan pengetahuan dari Tarotku. Oke, kita akan mulai. Sekarang pilih salah satu deck yang paling ingin dipilih. Tarotku gunakan 3 buah deck sehingga jumlah kartu di masing-masing deck tetap utuh dan tidak berkurang ya. Kita pilih deck di awal karena nanti setelah ini Tarotku akan shuffle dan kemudian langsung akan tarik kartu. Pilih salah satu deck yang paling ingin dipilih. Kita mulai. Oke, untuk yang memilih deck yang paling kiri, sekarang fokus, bayangkan si dia, tanyakan dalam hati. Apa yang si dia ceritakan ke orang lain tentang aku? Sekali lagi, bayangkan si dia, tanyakan dalam hati apa yang si dia ceritakan ke orang lain tentang aku. Oke, Tarotku tebar kartunya ya. Tarotku ambil 5 buah kartu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kartunya yang pertama adalah kartu Wheel of Fortune, bagian dari kartu mayor, dan ini positif sih. Yang pertama adalah dia bercerita bahwa dia sangat beruntung bisa bersama-sama dengan kamu, bahwa dengan bertemu kamu, hidup dia benar-benar luar biasa, mengalami sebuah keberuntungan. Dalam artian dia bangga memiliki kamu sebagai orang yang dekat, sebagai pasangan dalam hidupnya. Di sisi yang lain, dia merasa bertemu dengan kamu, dia menemukan sebuah peluang besar dan dia berhasil mendapatkan sebuah peluang besar dalam hidupnya, di mana dia ingin membawa peluang ini ke arah sebuah hubungan yang lebih serius, bisa jadi ke arah pertunangan ataupun mungkin ke arah pernikahan. Dan jadi untuk kalian yang sudah menikah, yang sudah menikah, dia benar-benar sangat bangga bisa bersama kamu, dia merasa beruntung dan dia merasa pernikahan ini adalah suatu menjadi tujuan hidup dia. Di sisi yang lain, tapi dia juga seringkali bercerita bahwa kamu adalah sosok yang cukup kaku dan keras. Kalau udah maunya ya maunya, nggak bisa diapa-apain dan cukup dominan. Dan jika ada hal-hal yang menurut kamu kurang tepat dan harus dia perbaiki, walaupun itu berat, dia akan tetap melakukan. Jadi di satu sisi dia senang, dia bahagia ada kamu, namun sisi yang lain ada sisi juga di mana dia kadang-kala merasa keinginan-keinginan kamu cukup membebani dia dan membuat dia juga nggak bisa berkata tidak dan tetap harus melakukan apa yang kamu mau. Jadi di sini ada juga sisi di mana kamu mendominasi dia ya. Tapi yang pasti ini positif, dia beruntung bisa memiliki kamu, itu yang dia ceritakan dan dia bangga dengan hubungan ini ya. Oke, selanjutnya yang memilih kartu yang tengah, deck kartu yang tengah, kita akan baca sama-sama. Fokus ya, bayangkan si dia, tanyakan dalam hati apa yang si dia ceritakan ke orang lain tentang aku. Sekali lagi, tanyakan dalam hati apa yang si dia ceritakan ke orang lain tentang aku. Sekali lagi, bayangkan si dia, tanyakan dalam hati apa yang si dia ceritakan ke orang lain tentang aku. Oke, Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 5 buah kartu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama adalah Page of Cup, yang kedua adalah Page of Wand, yang ketiga adalah 2 Sword, kemudian ada King of Sword, dan yang terakhir adalah King of Wand. Di kartu yang pertama, ini adalah dia bercerita ke teman-temannya, ke keluarganya, atau ke orang lain bahwa kita adalah sosok yang kadang sosok yang sulit untuk dipahami atau sulit untuk dimengerti. Di satu sisi, dia kadang juga bercerita bahwa dia merasa kita seringkali kesepian dan dia merasa dia nggak bisa memahami kita atau mengerti perasaan kita. Ada masa-masa bahwa dia menganggap kita atau merasa kita seperti anak kecil dan hal itulah yang dia ceritakan bahwa kita nggak dewasa. Hal ini kadang-kala membuat dia juga cukup bingung apa tindakan yang harus dia lakukan dan dia kadang cukup sering curhat ke teman-temannya, ke keluarganya mungkin juga atau ke orang lain, bagaimana sih caranya memahami pasanganku, karena dia merasa dia masih awam dan dia masih bingung dan gak menemukan celah bagaimana dia bisa komunikasi baik dengan kita.
Di satu sisi dia kadang merasa kita egois, kalau udah maunya dan nggak bisa diapa-apain. Dan kadang kemauan kita adalah kemauan yang sifatnya kekanak-kanakan. Dan hal ini juga kadang dia ceritakan keluar. Kemudian di sisi yang lain ada kartu King of Swords. Dia seringkali sudah berusaha tegas, bersikap tegas. Tapi kadangkala ketegasan ini akhirnya malah memicu kemarahan satu sama lain dan akhirnya hubungannya kadang jadi nggak enakan. Harapan dia sebenarnya dia kepengen banget hubungan ini bisa maju ke depan, dimana dia yang bisa memimpin, yang bisa mendominasi hubungan ini. Jadi hal-hal seperti ini yang dia sering ceritakan keluar, bahwa kadangkala dia merasa dia nggak bisa mimpin hubungan ini, dia pengen bisa mimpin hubungan ini, tapi dia nggak tahu caranya. Jadi dia lebih banyak cerita keluar, curhat bagaimana sih caranya bisa memahami pasanganku, sehingga pasanganku mau dengerin aku. Nah, hal-hal seperti ini yang banyak dia ceritakan keluar tentang kita. Jadi sisi kekanakan kita, sisi kita yang kadang maunya sendiri dan membuat dia akhirnya bingung ngambil keputusan apa. Hal-hal itu yang dia banyak ceritakan ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Yang memilih deck kartu yang ketiga. Sekarang fokus, bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, apa yang si dia ceritakan ke orang lain tentang aku. Sekali lagi, tanyakan dalam hati apa yang si dia ceritakan ke orang lain tentang aku. Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 5 buah kartu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kartu yang pertama adalah King of Pentacle, kemudian 4 wand atau 4 tongkat. Kemudian ada kartu 8 sword, lalu ada kartu Knight of Pentacle, Page of Pentacle, mohon maaf. Kemudian terakhir ada kartu 7 cup. Di kartu yang pertama sebenarnya dia seringkali bercerita bahwa kita adalah sosok yang secara yang dia lihat adalah sosok pasangan yang luar biasa, sosok orang yang luar biasa dan spesial. Dimana saat pernikahan dengan kita ataupun saat dia memiliki hubungan yang serius dengan kita, memutuskan bersama, mungkin jadian, nikah atau komitmen, dia benar-benar merasa kita adalah sosok yang sempurna. Namun di sisi yang lain kita adalah sosok juga yang kadang dia cerita bahwa itu membuat dia nggak berkutik dan nggak bisa berbuat apa-apa. Dalam artian membatasi begitu banyak geraknya, mau ini nggak boleh, mau itu nggak boleh. Benar-benar yang boleh aku lakukan adalah yang dia mau. Jadi akan seperti itu kondisinya. Kemudian di sisi yang lain dia adalah dia seringkali bercerita bahwa kita adalah orang yang bisa membuat dia atau membantu dia untuk bisa melangkah maju dalam hidupnya, untuk berani memiliki sebuah langkah dalam hidupnya. Kemudian di sisi yang lain juga, tapi dia juga merasa atau dia menceritakan bahwa kadangkala kita adalah sosok yang banyak maunya, kadang mau ini, kadang mau ini, kadang mau ini, dan belum selesai udah pindah maunya ini, maunya itu, dan ini membuat dia kadangkala sangat lelah dan akhirnya nggak bisa berbuat apa-apa dan kehabisan semua waktu hanya untuk memenuhi apa yang kita pengen. Padahal kadangkala kita hanya menyampaikan, ini bagus loh, dia langsung kepingin mewujudkan dan akhirnya dia ngerasa kita mau semuanya dan itu membuat dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dia inginnya menyenangkan kita, tapi akhirnya dia malah kerasa bahwa hubungan ini membebat dia dengan melilit dia atau membebat dia dengan sangat kuat. Nah, yang ini boleh dikomunikasikan karena cerita dia keluar tentang kita adalah sosok yang positif, sosok yang baik, bisa membuat dia maju, hanya kadang banyak maunya dan maunya ini akhirnya menghabiskan semua waktunya dan semua effortnya dia ya. Oke, sampai di sini pembacaan di video ini. Kita akan jumpa lagi di video-video lainnya dari Tarotku. Untuk yang baru pertama kali main ke sini, bantu Tarotku, subscribe channel Tarotku. Untuk yang sudah pernah ke sini ingin tahu lebih banyak tentang Tarotku, ada di playlist Tarot Reading untuk pembacaan-pembacaan, maupun ada playlist arti kartu Tarot untuk yang ingin tahu arti kartu Tarot, dan ada playlist tutorial belajar Tarot untuk yang ingin belajar tentang Tarot. Terima kasih.